Selamat berjumpa dalam kuliah kita yang ke-8 ini, tapi dalam penjelasan YouTube, ini adalah episode yang keempat. Jadi ada beberapa kali kuliah yang saya belum beri penjelasan, maka ini adalah episode keempat YouTube mata pelajaran pelabuhan. Kemarin di modul bahan ajar kita yang pertama itu sudah selesai. Tapi sebenarnya dari pelajaran yang saya berikan dalam bentuk GCL sampai nomor 2 ini sudah selesai ya. Jadi sekarang adalah penjelasan dari saya dari pelajaran yang sudah saya berikan. Kita mulai dengan harbor planning. Ini pertama kita bicarakan tentang ukuran pelabuhannya. Ukuran pelabuhan tergantung pada jumlah dan ukuran kapal yang akan menggunakan pelabuhan pada waktu tertentu. Jadi waktu tertentu maksudnya ini adalah sebenarnya pada peak hour pelayanan dari pelabuhan tersebut. Artinya kita mendesain jumlah maksimum kapal dan ukuran kapal. Ya, ukuran kapal itu panjang dan lebarnya dan tonasenya. Ya, jadi ini merupakan dasar perencanaan sebuah pelabuhan. Pada zaman modern ini, beberapa kapal itu ada yang panjangnya sampai 200 sampai 270 sampai 300 meter dan lebarnya bisa mencapai 300 meter. Jadi ini adalah kapal-kapal besar. Jadi kalau untuk pelabuhan yang besar, kalau memang diizinkan kapal ukuran ini masuk, maka inilah merupakan desain ship yang akan masuk ke pelabuhan. Ya. Artinya desain panjang dan lebar kalau ini diizinkan masuk ke dalam. Kemudian luas area pelabuhan harus cukup untuk manuver kapal tanpa berbenturan satu dengan lainnya. Jadi dengan demikian maka ukuran pelabuhan ditentukan oleh yang tadi ya. Kemudian satu, kebutuhan akomodasi, kenyamanan navigasi dan manuver kapal, dan keserasian kesesuaian dengan alam sekitar. Nah, kebutuhan akomodasi tergantung kepada jenis pelabuhannya. Ya, apakah dia pelabuhannya pelabuhan untuk angkutan barang, kargo, apakah untuk pelabuhan perikanan, apakah pelabuhan militer, angkatan laut, atau pelabuhan angkutan orang atau kombinasi dengan ferry dan segala macam ya. Jadi tergantung kepada jenisnya. Jenis-jenis pelabuhan sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Nah, kemudian kenyamanan navigasi maksudnya begini. Kapal itu di dalam basinnya atau dalam kolam pelabuhan dia harus bisa manuver. Manuver dalam arti kata sebelum merapat ke dermaga, dia harus bermanuver. Berarti kalau makin panjang kapalnya, makin lebar kolam pelabuhan yang diperlukan. Demikian juga alur masuk. Kita sebut dengan waterway atau entrance channel. Gitu ya. Itu juga harus didesain sesuai dengan ukuran kapal maksimum. Ukuran kapal maksimum yang diperbolehkan masuk. Dan tonase. Karena tonase itu akan berhubungan dengan draft atau kedalaman air pada kolam dan jalur pelabuhan. Ya. Kemudian keserasian dan kesesuaian dengan alam sekitar. Maksudnya adalah begini. Ada kalanya lokasi kita itu anginnya kencang. Berarti kemungkinan ada gelombang. Ya. Kemudian mungkin pantainya dangkal. Gitu ya. Jadi dia harus disesuaikan dengan environment itu supaya kapal itu berlabuh nyaman. Ya. Baik, itu tentang ukuran pelabuhan. Nah, dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita sampaikan ya, yang sudah saya sampaikan, maka secara umum ya, sketsa atau layout pelabuhan itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi secara garis besar, secara umum, walaupun bisa lebih dari ini jumlah sarana dan prasarana,
yang diperlukan dan mungkin juga sebagian tidak diperlukan, tetapi umumnya ini adalah merupakan komponen-komponen yang ada di pelabuhan secara umum. Nah, pertama itu adalah pintu masuk. Jadi pintu masuk ini ada itu namanya entrance gate, tetapi ada juga entrance channel. Jadi kalau umpamanya dari sini keluar gitu ya, dari sini ya masuk ke dalam itu namanya entrance channel. Ini adalah entrance gate ya. Nah, jadi artinya kedalaman air pada entrance channel ini atau waterway-nya ini harus didesain sedemikian rupa supaya kapal nyaman masuk. Lebar gate ini juga itu ditentukan berdasarkan desain kapal keluar masuk. Apakah itu kapal bisa berselisih keluar dan masuk? Nah, itu tergantung desainnya, lebarnya itu tergantung kepada desain itu ya. Kemudian ini nomor 2 itu adalah breakwater. Breakwater ini diperlukan apabila keadaan environment-nya sedemikian rupa sehingga gelombang itu yang mau di sekitar itu tinggi sehingga kapalnya itu nggak bisa tenang berlabuh ya, lego jangkar, tapi kapal tetap dipengaruhi oleh gelombang sehingga dia susah untuk bersandar. Oleh karena itu dalam kondisi seperti itu diperlukan namanya breakwater ya. Kemudian yang ketiga itu kolam manuver kapal. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa kalau kapalnya lebar ya, panjang, maka itu diperlukan areal A ini ya, kolam ini lebih luas. Nah, itu harus disesuaikan. Kemudian jumlah kapal yang secara simultan bisa merapat ke dermaga berapa, dan berapa pula yang bisa ditampung oleh kolam ini. Itu didesain ya demikian rupa sehingga lebar kolam ini ditentukan oleh jumlah dan ukuran kapal. Dan keempat itu adalah itu adalah kolam kapal bersandar yang terlindungi. Jadi maksudnya begini, kalau di sini kapal itu merapat ke dermaga, yang mana itu dermaga itu dalam bentuk raft atau dalam bentuk quay ya. Jadi itu quay dan raft kemarin itu sudah kita berikan definisinya. Nah, di sini kapal yang merapat di raft and quay ini itu sudah betul-betul tenang. Jadi bongkar muat kapal, apakah itu angkutan kargo untuk orang gitu ya. Itu semuanya harus sudah dalam posisi yang nyaman. Kemudian yang kelima itu ada pierhead. Jadi pierhead ini sebenarnya adalah pemandu ya, pemandu bahwa inilah pintu masuk kolam pelabuhan. Gitu. Jadi kalau di Belawan itu sering juga kita sebut lampu satu gitu ya. Lampu satu itu pierhead itu adalah pelampung yang didesain sedemikian rupa yang diberi signal lampu. Ya, signal itu ada makna dari lampu tersebut ya. Kemudian ada juga dry dock dan wet dock. Dry dock itu maksudnya adalah untuk reparasi kapal ya, perbaikan. Dalam hal ikut sama lantai kapalnya perbaiki masuk ke dry dock. Kalau umpamanya bagian atas saja mungkin cukup di wet dock gitu ya. Jadi artinya dock itu adalah tempat yang bisa dimasukkan kapal ke dalam, kemudian bisa melakukan perbaikan atau reparasi ya. Kemudian yang 10 jetty. Jetty ini biasanya adalah sama seperti raft atau quay ini. Nah, itu dermaga, platform untuk biasanya kalau ada kapal tanker gitu, kapal minyak yang berbuatan liquid itu
biasanya itu dibuatkan jetty tempat pendaratannya, atau mungkin juga ada jenis kapal lain yang dilayani dengan jetty ini. Nah, dari ini kita bisa lihat ada 10 komponen utama, tidak termasuk gedung terminal, gudang, dan workshop, kemudian penyediaan fuel, dan segala macamnya, itu diperlukan untuk kelengkapannya. Nah, pada kesempatan ini, kuliah ini, saya akan bicara tentang yang nomor 1 ini. Nomor 1 dan nomor 3 ya. Kolam kolam manuver sama pintu masuk. Jadi terutama di pintu masuk ini ya. Mari kita ikuti. Nah, jalur masuk pelabuhan dan kolam pelabuhan atau entrance channel atau waterway dan basin ya. Coba kita lihat. Dalam perencanaan jalur masuk pelabuhan dan perencanaan kolam pelabuhan ya, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, waterway. Ini adalah river channel atau pintu masuk ya. Pintu masuk waterway ini considered to be a water area whose existence is clearly identified to navigator by buoys and other means in order to contribute safe and smooth navigation subject to entrance channel, passage channel in shallow area. Artinya begini. Entrance channel atau waterway ini adalah suatu areal air di laut atau di pelabuhan yang keberadaannya adalah untuk memandu kapal masuk ke basin atau kolam pelabuhan. Biasanya itu ditandai dengan pelampung ya. Itu pelampung-pelampung yang seperti lampu tadi, seperti pier, seperti pelampung di laut, itu artinya pierhead ya. Nah, bisa pierhead atau buoy. Buoy itu artinya pelampung yang dibuat di jalur itu. Itu menandakan di luar jalur ini dangkal, di dalam jalur ini dalam gitu. Itu buoy namanya ya. Atau cara lain atau dengan pierhead seperti itu. Sehingga dia memberi panduan kepada kapal untuk masuk. Jadi kalau begitu ya, kalau ini ada pelabuhan seperti ini gitu ya. Jadi jalur masuk ini, buoy-nya itu bisa dipasang gini ya, ini ya. Dalam jarak-jarak tertentu ada standarnya sehingga kapal masuk gitu ya. Dia tahu dia tidak akan memilih jalur lain tetapi memilih jalur entrance channel atau waterway. Ini adalah badan air yang aman dilalui oleh kapal untuk memasuki kolam pelabuhan. Ini basin ya. Basin ini adalah kolam pelabuhan. Nah, kemudian selanjutnya di waterway and basin shall be provided in appropriate location in light of geotechnical characteristic. Perhatikan ya. Artinya waterway dan basin, artinya entrance channel dan basin ini harus dipilih ya di tempat ya. Lokasi tempat ini adalah di tempat yang dasar lautnya ya, atau tanah di dalam laut itu yang secara geoteknik itu soft, atau jangan batu karang atau batu gitu, karena kemungkinan kapal kandas kan ada saja ya. Tapi kalau dasarnya itu batuan yang keras, maka itu membahayakan pada kapal. Jadi untuk ini pertama adalah lack of geotechnical characteristic. Artinya adalah karakteristik tanah atau dasar laut di tepi pantai di mana pelabuhan itu dibuat, itu adalah tanah yang lembut, soft ya, atau light. Jangan yang keras, batuan, boulders atau rock gitu, atau karang. Kemudian
meteorological karakteristik. Ini juga ya kalau bisa like. Artinya jangan di tempat yang diterpa angin kencang gitu ya. Jadi kalau di satu area yang angin kencang, cari proteksi arah angin yang kira-kira tidak terlalu kencang sampai di lokasi basin sama channel ini. Karena kalau umpamanya kalau channelnya kita desain udah sedemikian rupa, tapi kalau ada angin kencang di gelombang, dia kan bisa keluar dari channel itu. Jadi oleh karena itu harus kondisi tanahnya, geologinya, meteorologinya soft. Kemudian system and other environmental condition. Jadi artinya kondisi laut dan lingkungan lainnya itu seperti yang sudah kita kuliahkan kemarin. Contohnya ya hal-hal yang memungkinkan perawatan yang tinggi. Contohnya jenis insek di laut yang merugikan konstruksi, atau ada siltation atau apa namanya endapan, atau ada sikaran yang kuat gitu. Itu kalau bisa semuanya yang soft, light, ya, yang ringan, jangan terlalu besar, gitu ya. Nah, as well as ship navigation in other disease condition of water area around the facilities. Jadi demikian juga keadaan-keadaan yang ada di lingkungan pelabuhan di sekitarnya ya, apa di daratan dan atau di lautan. Nah, ini perlu diperhatikan ada landasan perencanaan ini ya. Kemudian selanjutnya, the waterway and basin where is necessary to be maintained the calmness of the water area. Ini maksudnya begini, waterway itu waterway tadi yang ini sama ini adalah basin ya, waterway dan basin. Ini airnya kalau bisa kalem gitu ya, diam. Gitu. Jadi usahakan supaya air itu diam. Apabila tidak diam, maka measures shall be taken to mitigate the impact of waves, water current, wind, and other action. Apabila ya di lokasi yang dipilih itu airnya tidak kalem, artinya jinak gitu ya, maka dia harus dilakukan proteksi ya. Cara-cara untuk mendiamkannya atau menjinakkannya dengan beberapa cara, yaitu untuk menghindari dampak dari gelombang, arus laut dan angin serta hal-hal lainnya. Nah, ini dasar perencanaan. Jadi artinya kan pertama lokasi dipilih dulu lah di tempat yang bisa tidak terlalu mahal untuk proteksinya. Tetapi memang kalau nggak ada pilihan lain dan harus diprotek, maka perhatikan yang ini ya. Dan keempat, pada waterway dan basin, di mana in which there is risk of siltation by sediment, measures shall be taken to prevent occurrence thereof. Jadi maksudnya begini, dalam hal di mana waterway atau basin, ya, jadi tetap saja yang ini, itu bisa dipengaruhi oleh endapan. Biasanya endapan ini terjadi karena karena ada sungai yang bermuara ke dekat pelabuhan itu. Kedua, karena arus laut yang kondisinya membawa endapan dari tempat lain ke lokasi pelabuhan itu. Dan itu bisa mendangkalkan waterway dan basin. Oleh karena itu, kalau itu yang terjadi dalam lokasi yang dipilih, maka itu harus dilakukan ya untuk melindungi kejadian tersebut. Nah, jadi ini adalah dasar-dasar perencanaan. Jadi sekali lagi saya ulanginya, bahwa dasar perencanaan pelabuhan itu sebenarnya adalah lokasi, keadaan lingkungan, keadaan geologi dasar laut, dan kondisi alam, artinya iklim ya, kondisi iklim serta resiko-resiko lainnya. Kalau ini sudah diidentifikasi, maka lakukanlah perencanaan tersebut berdasarkan kondisi alam yang ada tersebut. Pada prinsipnya, minimalisasilah proteksi
untuk mendapatkan nilai yang efisien dan efektif. Ya, itu dalam landasan perencanaan dari basin dan channel, entrance channel. Ya. Nah, jadi ini ya landasan perencanaan ini. Jadi kalau dalam hal ini ya, untuk nomor 3 ini contohnya. Kalau basin atau waterway-nya perlu untuk menjaga ketenangan atau calmness dari air itu, barangkali ya itu apa namanya breakwaternya harus kalian melindungi sama channelnya. Kalau memang arah angin yang paling kencang dari sini sehingga air tidak calm, atau dari arah sini juga mungkin ini harus seperti ini gitu. Jadi artinya measure shall be taken, artinya untuk menghindari itu kita harus cari cara gitu ya. Jadi selanjutnya ya ada beberapa pertimbangan teknis dalam perencanaan kolam pelabuhan. Ini untuk basinnya ya, untuk basin pelabuhan itu. Kalau umpamanya ini dermaga, ini basin tadi ya, ini basin, ya gitu ya. Ini ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama, apabila ini ya, in selection or location for basin exclusively used by dangerous cargo ship, artinya begini. Pada saat kita memilih lokasi pelabuhan yang di mana itu khusus diperuntukkan bagi kapal yang berbahaya, maksudnya kapal yang berat yang untuk kargo gitu ya. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah to minimize an encounter with general ship, especially passenger ship. Artinya harus dihindari betul ya kemungkinan adanya benturan atau hal-hal yang berkenaan dengan kapal lain gitu. Nah, jadi bersinggungan atau apa dalam manuver atau dalam merapat, terutama untuk kapal penumpang. Karena ini kapal kargo itu kan berat ya, sehingga itu sedikit saja berbenturan dengan kapal yang lebih kecil itu bisa berakibat fatal. Jadi oleh itu harus meminimalisir ya adanya kemungkinan ya benturan atau persinggungan antara kapal kargo ini dengan kapal yang untuk penumpang ya. Kedua, to isolate them from the facilities which surrounding environment should be protected, such as housing area, school, and hospital. Jadi artinya harus diisolasi, artinya harus dipisahkan ya lokasi basin tersebut dengan lokasi fasilitas pelabuhan yang kira-kira ya. Kalau kargo ini kadang-kadang kan muatannya bisa macam-macam ya, artinya bisa minyak, bisa bahan-bahan cair atau yang membahayakan, bahan kimia gitu ya. Jadi kalau bisa dijauhkan dari wilayah yang diproteksi di daratan, di pelabuhan. Yang ketiga, to be capable of encountering against accident including hazardous goods spill. Ini yang saya bilang tadi, bahwa ini harus dipastikan bahwa kapal kargo ini ya kalau umpamanya ada kebocoran ya bahan-bahan beracun seperti minyak atau barang kimia gitu, itu bisa cepat dibersihkan sehingga tidak membahayakan kepada daerah sekitar. Ini secara teknis perlu. Jadi biasanya ya untuk hal seperti ini dipisahkan basinnya. Itu yang lebih safe. Jadi nomor 2 ya, from the viewpoint of safety and efficiency in navigation and cargo handling,
it is preferable to separate the basin for passenger ship, ferries, fishing boat, and small craft basin or those other type of ship. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi artinya daripada mengambil resiko yang seperti ini, yang alternatif satu ini, itu sebaiknya ya preferable, lebih baik dipisahkan saja basin antara kapal kargo, kapal penumpang, dan ferry dan kalau perikanan gitu. Jadi itu yang lebih bagus. Jadi artinya yang kargo ini jangan bersatu dengan kapal penumpang, ya. Nah, jadi ini yang diperhatikan secara teknis. Yang ketiga, secara prinsip, it is preferable to separate timber handling facilities as a specialized terminal from the other general facilities. Ini ada satu lagi untuk kayu, ya, untuk kapal yang mengangkut kargo kayu ini dipisahkan lagi dari yang lainnya itu, gitu. Itu karena dia punya punya hal yang spesifik lagi kayu, ya, untuk timber. Jadi ada 3 hal secara teknis ya, ini perlu diperhatikan dalam perencanaan pelabuhan. Jadi artinya sekali kita tetapkan pelabuhan ini untuk yang nomor 1 berarti gabung semua, ya. Semua jenis kapal dilayani oleh satu basin, gitu, satu kolam pelabuhan. Mungkin kolam pelabuhannya luas gitu ya, jadi semuanya bisa masuk. Nah, tapi disarankan supaya dipisah, supaya kalau ada tempat yang lain yang memungkinkan itu lebih diutamakan ya. Nah, sekarang secara garis besar ya, ini pintu masuk ini bisa diklasifikasikan begini, ini umum ya. Sesungguhnya ini harus dihitung ya, nanti akan kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Tetapi secara umum ya, entrance channel atau waterway tadi itu dalam beberapa kategori itu minimal 100 meter untuk pelabuhan yang kecil, untuk yang sedang sampai 160, untuk yang besar sampai 260 meter. Jadi ini harus dipersiapkan untuk merencanakan entrance channel atau waterway ya, atau pintu masuk, jalur masuk kapal ke basin atau kolam pelabuhan ya. Ini secara garis besar. Kalau mau dihitung secara benar, umpamanya jenis kapalnya dan ukurannya sudah tahu, yang diizinkan masuk itu bisa dihitung dengan benar ya. Nah, salah satu contoh ya untuk cara menghitung lebar pintu masuk tadi, jalur masuk ya, jalur channel, entrance channel atau waterway itu adalah dengan menggunakan pendekatan lebar kapal. Ya. Karena pintu masuk kapal kolam pelabuhan harus disediakan sedemikian rupa sehingga kapal-kapal yang memasuki pelabuhan tidak kandas, satu, dan aman memasuki pelabuhan, tidak bersinggungan dengan kapal lain gitu ya. Nah, kemudian yang pertama yang paling penting sebenarnya tidak kandas ya. Jadi kalau jalur kanalnya nggak disiapkan, mungkin saja pelabuhan itu pada saat pasang surut cukup dangkal sehingga nggak bisa masuk kapal dengan draft tertentu. Nah, lebar kanal pintu masuk secara garis besar adalah sebagai berikut. Ini perhatikan ya. Pertama, jalur kapal masuk atau keluar pelabuhan, manuver lane namanya ya. Itu kita singkat ML, itu sama dengan 2 kali B. Di mana B itu adalah lebar kapal, ya, lebar kapal yang kita izinkan masuk terbesar ya, lebar kapal terbesar. Ruang bebas kiri dan kanan jalur kapal, ship clearance. Artinya ini harus disiapkan, ship clearance-nya itu sekitar sebesar lebar kapal. Dan ruang bebas kiri dan kanan kanal. Jadi umpamanya kalau ini kanalnya gitu ya. Ini kapal di sini masuk gitu ya. Ini dasar laut, mungkin ini airnya di sini gitu ya. Nah, ini kapalnya. Nah, jadi clearance itu maksudnya dari sini kemari ini, dari
yang didalamkan ini sampai ke pinggir sini. Nah, ini minimum 30 meter. Minimum ya. Jadi artinya udah pasti tergantung kepada talut ini kan. Kalau ini 1 banding M gitu. Nah, jadi artinya ini adalah panduan umum untuk menentukan lebar W atau lebar dari kanal kita ini. Entrance kanal W ya. Ini adalah secara umum bagaimana cara untuk menghitung berdasarkan ya lebar kapal. Nah, kalau demikian maka dari aspek panjang kapal gitu ya. Kapal yang sudah dimasuk itu kan ada panjangnya seperti tadi lah di slide sebelumnya. Kalau di era modern ini ada kapal yang lebarnya 30 meter, panjangnya sampai 270 meter gitu kan. Jadi kalau untuk kapal-kapal yang besar seperti ini, panjangnya itu juga ikut mempengaruhi lebar dari entrance channel atau waterway ini. Nah, jadi dalam hal ini ada beberapa ketentuan ya yang bisa kita pergunakan untuk kriteria untuk performa daripada satu waterway atau entrance channel. The waterway shall have an appropriate width depth. Ya, pertama, ya, artinya entrance channel atau jalur masuk itu harus memiliki lebar yang memenuhi hal sebagai berikut. 1. Sama dengan atau lebih besar daripada is equal to or a greater than the length of the sign ship. Artinya kalau kita punya ship begini ya, begini. Di kapal. Ini kan L-nya ya, L-nya, ini B-nya gitu kan, ini B. Jadi maksudnya tadi yang gambar sebelumnya itu kita tampilkan berdasarkan ukuran lebar. Nah, kemudian dari aspek panjangnya L juga harus di-consider, harus dipertimbangkan. Jadi dalam hal ini ya bisa sama dengan atau lebih besar dari L. Jadi lebarnya itu sama dengan atau lebih besar dari L. Nah, in waterway di mana? Di dalam lajur pintu masuk di mana? Nah, ada kemungkinan ship passing each other. Jadi artinya ada kemungkinan kapal bisa berselisih jalan gitu ya. Bisa berselisih jalan. Dan hal seperti itu kalau itu diperlukan maka itu setidak-tidaknya sama dengan panjang atau lebih besar. Nah, kedua, ya, and equal to or greater than 1/2 of the length of the design ship. Artinya design ship itu L ini ya, design ship waterway, where there is no possibilities of passing each other. Artinya apabila susah untuk berselisih jalan itu perlu dilebarkan gitu. Jadi artinya harus ditambahi setidak-tidaknya ya 1,5 kali lipat. Kalau tadi kan kita hanya batasi, maksudnya bisa berselisih itu mungkin dia calm, tidak terlalu banyak ombak dan kondisi alamnya mendukung gitu. Apabila tidak bisa, maka itu harus dilebarkan. Itu kira-kira 1,5 dari L ini. Jadi lebar W tadi 1,5 dari L. Passing each other in like and width of the sign ship. Jadi artinya design ship itu begini. Berapa ukuran kapal terbesar yang diizinkan masuk ke dalam pelabuhan itu? Berapa B dan berapa L gitu. Yang didesain itu yang terbesar. Ya, oke. Nah, the traffic volume of ship. Kemudian the condition of geotechnical characteristic, wave, current, and wind, and usage condition of surrounding area. Artinya begini. Ini pertimbangannya adalah banyak. Pertama adalah design ship. Kedua, traffic volume.
artinya padat tidaknya pelabuhan itu, gitu ya. Nah, kemudian kondisi geoteknikal itu dasar saluran tadi, dasar saluran apakah soft soil, hard rock, or others, gitu ya. Kemudian gelombang, arus air dan angin, ya, dan hal-hal lain yang ada di sekitar pelabuhan. Jadi ini pertimbangan untuk membuatkan itu, dan ini dibuat setidak-tidaknya 1,5, 1,5 ya, 1,5 dari L, ya, dari L. Nah, kemudian apabila kita perhatikan ini ya, kita harus mempenyediakannya, walaupun ini sudah kita pertimbangkan, dalam kondisi yang spesial ya, the width of the water can be reduced to width then shall be hinder to navigation of ship. Artinya begini ya, dalam kondisi yang khusus ya, ini besar bisa juga dibuat lebih sempit, tapi dengan cara mungkin membuat proteksi ya, seperti saya sebutkan tadi, umpamanya ini kanal gitu ya, ini basin kita yang awalnya ini yang dermaga, ya mungkin dengan membuat breakwater lebih panjang seperti ini, mungkin lebar ini bisa dipersempit karena airnya sedikit lebih calm ya, lebih tenang, sehingga untuk kemungkinan berbenturan itu lebih kecil gitu ya. Nah, selanjutnya the waterway shall have an appropriate depth that is greater than the draft of the design ship in consideration of the trim and the degrees of ship motion of the design ship due to the wave, water current, wind, and others. Nah, apa artinya ini? Ini the waterway have appropriate depth. Artinya dalamnya ya, kalau ini kapal gitu ya, gini ya, ini bisa di sini dasar lautnya, ini airnya gitu ya. Nah, dari air ini sampai ke dasar ini kita sebut D gitu ya. Nah, ini kedalaman ini harus didesain sedemikian rupa, jangan sempat kapal yang memasuki kolam pelabuhan atau di entrance channelnya itu kandas ke bawah ini gitu. Akibat apa? Goyangan air ya, trim itu karena ada gelombang atau angin, kapal itu kan bisa bungkuk-bungkuk gini dia, goyang sini, itu bisa lunasnya ini atau lunas kapal itu sangkut ke bawah gitu. Itu harus dihindari. Ya, jadi artinya kedalaman ini harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga kapal itu akibat gerakan, bukan hanya akibat draft. Kalau airnya tenang kan akibat draftnya aja, bebannya aja kan. Buoyant force-nya bisa dihitung, sehingga kita bisa hitung draftnya dalam maksimum load. Tapi kalau udah diam ya, tapi kalau bergerak karena angin atau gelombang, itu bisa sambil jalan dia bisa nyeruduk dasar ini. Jadi harus didesain cukup, itu artinya. Nah, di samping kedalaman ya, artinya kemungkinan bisa terbentur seperti ini tadi gitu ya. Alignment-nya juga harus diperhatikan dari kondisi tanah, dasar laut di dekat pelabuhan itu, kemudian kepadatan ya, artinya kepadatan lalu lintas kapal, kemudian angin dan semacam itu, maksudnya alignment ya. Alignment itu kan jalur itu kan nggak selamanya lurus gitu ya. Jadi mungkin juga sebelum masuk dia harus manuver agak belok gitu masuk gitu. Jadi alignmentnya ini harus dibuat sedemikian rupa ya sebelum masuk ke basin ini gitu ya, ini basinnya gitu ya. Alignmentnya ini apakah dari sini atau kemungkinan dari sini gitu kan. Itu harus didesain sedemikian rupa, jangan sampai
pada saat kapal mau masuk dengan alignment seperti itu, di sini membentur sisi yang dangkal di sini gitu. Nah, jadi maunya dari sini. Ada dangkal di sini karena dia belok gitu, akhirnya kandas. Jadi infonya kena tebing yang ini gitu ya. Ini, tebing ini. Karena dia manuver dari sana, melanggar yang ini. Gitu. Hal-hal sedemikian rupa dalam alignment atau garis masuknya ini harus diperhatikan di beberapa tempat. Kalau dia memang alignmentnya ada bend gitu, ada bengkokan gini, dia harus dilebarkan supaya kapal itu bisa manuver gini ya, gini. Bisa manuver, dia masuk, jadi tidak membentur ujung ini, nah, gitu. Jadi itu alignment juga harus didesain sedemikian rupa untuk kapal aman, ya, untuk berlayar. Ya. Kemudian yang keempat, ya, in waterway where ship navigation is remarkably congested. Ini artinya sangat padat, ya, remarkably congested. Artinya volume kapal keluar masuk itu sangat padat gitu ya. Maka harus disediakan pemisah dari satu kapal dengan yang lain. Artinya jalurnya harus dipisah gitu. Jadi mungkin 2 atau 3 lajur gitu. Lajur 1, lajur 2, lajur 3. Jadi dia harus dipisah supaya jangan terjadi benturan ya. Karena pergerakan kapal yang padat itu bagusnya dibikin beberapa jalur lah, beberapa lajur untuk memasuki kolam pelabuhan. Nah, kemudian ada satu yang perlu diingat bahwa lunas atau bebas lunas atau kill clearance itu minimum harus ada 1 meter. Jadi harus lebih besar dari 1 meter. Jadi kalau dalam kondisi ada trim gitu ya, ada kemungkinan bungkuk-bungkuk itu kapal gara-gara gelombang masuk, nah itu mungkin 1 meter itu nggak cukup. Jadi kondisi yang diam itu dalam 1 meter minimum. Jadi untuk yang kondisi yang gelombangnya atau anginnya atau jenis tanahnya lebih keras gitu ya, ini harus lebih besar dari ini. Ya. Baik, teruskan. Nah, jadi dalam hal klasifikasi waterway ini, itu ada 2 kelas yang bisa digunakan untuk mendesain kedalamannya, deep-nya itu tadi, D. Dalam hal case where the design ship and navigation environment cannot be designated, artinya begini ya, apabila jenis kapal ya, lebar panjangnya itu belum bisa ditentukan gitu ya. Artinya belum declassified, belum didefinitifkan. Artinya berapa L-nya gitu ya. Kemudian berapa B-nya gitu. Ini L berapa belum ditetapkan. Maka ini disebut namanya kasus yang pertama. Kemudian kelas yang kedua, di mana design ship, navigation environment can be designated. Artinya bisa cukup informasi datanya. Artinya keadaan navigasi, kepadatan, jenis kapal, keadaan environment, segala macam itu lengkap, maka itu case kedua. Nah, kita mulai dengan case yang pertama. Dalam case yang pertama, ya, ini coba perhatikan ya. Apabila kita desain lebar itu tadi dan kedalamannya, maka sebenarnya adalah key clearance dan D ini itu adalah yang penting sama W ya, sama W. Nah, dalam jalur ini tadi, jalur masuk pelabuhan yang mana tadi saya gambarkan itu adalah seperti ini ya, yang walaupun mungkin ada bisa bending begini ya. Nah, ini adalah pelabuhannya dan ini dermaganya gitu ya. Gitu ya, basin dan ini dermaga, ini adalah channel ya. Nah, jadi dalam hal seperti ini penting untuk ditetapkan dan W penting. Nah, kalau dalam perencanaan ini tipikal untuk satu jalur, satu lajur ya.
yang tidak terlalu padat, mungkin satu jalur cukup. Maka berdasarkan lebar kapal yang sudah ditetapkan, maka lebar itu kira-kira sama dengan 4B tambah 60 meter. Jadi artinya untuk manuver land ya itu 2B, artinya bisa belok di sini sedikit, belok begini sedikit karena dia ada bermanuver masuk gitu ya. 2B, kemudian ada clearance-nya B antara dasar yang talut dengan kapal itu disediakan selebar B, kemudian kiri kanannya disediakan B dari 2B-nya, kemudian talut ini ya walaupun dia tergantung kepada kemiringan ini ya 2:1 atau 3:1, tetapi minimum kanal clearance-nya itu 30 meter. Jadi lebarnya adalah sama dengan 4B tambah 60 meter atau W lebih besar dari 1,1 sampai 1,5 panjang kapal rencana. Jadi ini begini, kalau kita perhatikan ini, dia bisa desain salah satu berdasarkan panjang kapal, satu berdasarkan lebarnya. Nah, dalam kondisi apabila desain kapal ini diketahui, maka ini bisa kita tentukan ya. Kemudian ini tadi clearance-nya itu 1 meter minimum, keel clearance, artinya lunasnya itu, lunas kapal itu ke bawah, kan kapal itu gini ada lunasnya ya. Yang bawah itu 1 meter minimum. Nah, kalau ngitung draft, itu kan sama seperti buoyant force ini ya. Ada beban berat sekian, berat jenis air laut sekian, kita bisa hitung D kecil ya. Nah, tinggal kita harus tambahkan berapa besar clearance-nya ya, sama lunasnya. Nah, ini adalah tipikal cara sederhana untuk menentukan lebar dari lajur. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, typical long section ini kan kalau di basin ini kan air pasang surut paling rendah itu, misalkan adalah di sini ya. Jadi ini yang disebut D, tapi ini kan relatif tenang ini airnya di basin ini. Jadi kalau di kanal, entrance kanal itu pengaruh trims itu tadi ya, gelombang semacam, mungkin dia lebih membutuhkan kedalaman yang lebih besar supaya jangan terbentur dasar kapalnya, lunas kapalnya dengan dasar saluran. Nah, jadi kalau begitu ya, coba lihat. Ini adalah rough atau quay, ini adalah basin, dan ini adalah entrance channel atau waterway. Nah, dalam beberapa teori, ada cara untuk menentukan. Untuk kelas yang pertama tadi ya, tadi sebenarnya di sana sudah saya sebutkan adalah menghitung draft itu sebenarnya bisa kita D maksimum itu bisa kita hitung ya. Itu tonase muatan yang diizinkan paling besar atas kapal yang masuk yang paling besar, kemudian ukuran kapal yang masuk, dan itu draftnya bisa kita hitung ya. Itu dengan cara seperti yang tadi ya. Ini bisa dihitung seperti ini ya. D maksimum ini adalah sama dengan total berat kapal ya, tambah total berat kapal itu berarti berat sendiri kapal tambah berat bebannya dibagi luas horizontal daripada kapal, lantai kapal ya, sehingga Anda akan dapat D maksimum. Tapi bebannya beban maksimum ya. Nah, itu untuk D kecil. Nah, sekarang kalau umpamanya demikian, maka untuk kelas 1 di mana the sunship and navigation environment cannot be designated, artinya begini, lingkungan dan jenis kapalnya belum bisa ditetapkan secara definitif, maka itu bisa dibuat seperti ini. Cara pendekatannya, dalam waterway atau pelabuhan atau harbor atau port, di mana efek dari wave tidak tidak terlalu besar, maka
itu bisa dibuat D sama dengan 1,1 D maksimum. Kemudian kalau waterway outside of harbor where the effect of wave such as swell are expected. Ini biasanya ini di tempat terbuka di mana ada kemungkinan ya efek dari gelombang dan goyangan gitu ya, itu bisa terjadi, maka itu bisa diambil 1,15 D maksimum. Total draftnya ya, D. Itu total dalam pelabuhannya, dalam air, dalam air dari kondisi pasang surut terkecil. Nah, in waterway in open sea. Jadi artinya kalau waterway-nya lepas, nggak ada proteksi breakwater seperti saya sebutkan tadi ya, tidak ada proteksi segala macam. Where the effect of wave such as strong swell are expected. Jadi artinya goyangan itu kemungkinan besar terjadi, dan angin pun itu gelombang pun nggak bisa diprotek. Maka itu buatkan 1,2 D maksimum. Nah, jadi sekarang entrance channel dan atau waterway itu bisa didesain dengan ini. Jadi artinya yang ini ya. Jadi untuk yang ini namanya maksudnya ini. Kondisi yang ini bisa dalam 3 tadi ya, bisa D-nya sama dengan 1,1 D maksimum, 1,15 dan 1,2. Itu dengan kondisi ini mungkin ada tapi tidak terlalu strong. Ini wave strong and swelling juga strong ya, goyangan ya. Nah, jadi dengan demikian maka kita sudah bisa merancang channel entrance atau waterway ya. Nah, jadi ada kondisi yang satu lagi, apabila semua data environment pelabuhan lengkap, jenis kapal pun semua teridentifikasi dengan lengkap yang bisa masuk, maka itu bisa dihitung kedalaman pelabuhan itu, entrance-nya tadi, dengan rumus ini, di mana D sama dengan D maksimum. Ini saya tuliskan lagi D maksimum ya, sorry. Tambah D1, tambah maksimum antara D1 dan D2, salah satu yang terbesar, tambah D4. Jadi ada 4 D. Jadi kita lihat satu-satu. D itu adalah maksimum draft, D adalah depth of navigation channel, artinya kedalaman yang tadi ya, kedalaman yang ini. Ini D ya, itu maksudnya D-nya ya. Nah, kemudian D1 adalah squat, bowling during underway. Jadi artinya D1 itu adalah kemungkinan naik turunnya lunasnya atau keel akibat dari squat, artinya goyangan ya. Akibat goyangan itu berapa? D1 itu bisa dihitung, ada rumus D1-nya. Kemudian D2, bouncing due to having and pitching motion. Ini artinya yang bergerak bungkuk naik turun gini. Kalau yang tadi squatnya bisa akibat goyangan kiri kanan dan muka belakang gitu ya. Nah, kemudian ada D3, beach keel sink due to having and rolling motion. Jadi artinya kalau dalam keadaan mutar gini ya, kalau berputar gini itu lunasnya itu kadang-kadang bisa turun, bisa naik gitu kan. Nah, itu. Jadi dipilihlah D1 dan D2 yang terbesar. D4 adalah allowance of depth. Ini yang clearance tadi di bawah tadi, artinya D4 itu adalah allowance depth, artinya clearance yang diizinkan gitu ya. Nah, kemudian delta adalah length of wave including swell. Jadi artinya panjang gelombang termasuk swell atau penggembungan ya. Nah, kemudian LPP, length of between perpendicular of the sign ship. Jadi artinya kapal itu kan ada gininya ya, ada segitiga, ada lunasnya gitu ya, ada bentuk begini gitu. Yang perpendikularnya kan ini. Nah,
Nah, ini yang disebut dengan LPP ya. Oke, TR natural rolling period of design ship. Jadi artinya ini adalah rolling kapal TR, kemudian TE adalah encounter period of design ship and design wave. Nah, jadi apabila semua data kapal desain sudah kita tentukan ini desain kapalnya yang bisa masuk, tentu saja ini adalah harus kapal yang paling besar ya, yang diizinkan masuk. Kemudian kondisi pada saat pasang paling rendah ya. Nah, berarti lebar kapal sudah tertentu, kemudian panjang kapal sudah tertentu, kedalaman air sudah tertentu, elevasi muka air, hanya tinggal menentukan depth D. Inilah rumusnya. Nah, untuk ini akan kita bahas dalam kuliah-kuliah kita yang berikutnya, sehingga pada hari ini kita sudah bisa mengenal dan memahami kuliah-kuliah yang sudah saya berikan materialnya dan penjelasannya saya berikan pada hari ini, yaitu pertama adalah untuk mendesain waterway dan menghitung kedalamannya. Ya, ini adalah waterway atau entrance channel, ya, strip entrance channel. Ini adalah basin. Nah, jadi ini prinsipnya adalah berapa panjang ini panjangnya sampai ke laut dalam yang lebih dalam dari D, ya. Jadi kalau ini prinsipnya sesungguhnya waterway atau entrance channel ini diperlukan pada pantai di mana ya pantainya dangkal sehingga bentuk lajur kapal itu ini kan dangkal nih ya, ini kan harus digali semua ini digali, dikeruk ya. Nah, ini dikeruk dan sampai ke tempat yang laut lepas dalam. Jadi prinsipnya adalah kita bisa membuat waterway-nya itu satu lajur atau mungkin saja ini terdiri dari beberapa lajur gitu umpamanya kan. Nah, mungkin ini pelabuhannya, nah ini mungkin bisa 2 atau 3 lajur tergantung kepada keperluannya ya. Jadi ini lajur 1, lajur 2, lajur 3 gitu. Jadi ini pelabuhannya pun mungkin luas dan inilah dermaganya ya. Dermaga, ini basin, ini adalah waterway dari pelabuhan. Nah, ini prinsipnya. Jadi memilih lokasi ini harus memperhatikan tadi apa? Satu adalah earth, soil ya, soil pada seabed ya. Hindari seabed atau kondisi geologi tanah yang keras. Jadi kalau bisa salah satu persyaratan menentukan lokasi itu adalah sea soil karakteristik daripada seabed. Kedua ya environment itu adalah angin ya, angin, kemudian current ya, sea current, dan sedimen ya, ada sedimen keluar masuk akibat karena ini atau siltation ya. Nah, ini adalah dasar-dasar perencanaan. Jadi yang perlu direncanakan adalah lebar jalur masuk, kemudian kedalamannya D, dan luas ini berapa luasnya, luas dari basin untuk jumlah kapal yang mau masuk. Dan nanti akan kita teruskan untuk perencanaan ini. Minggu depan saya akan buatkan YouTube satu lagi untuk menjelaskan tentang bagaimana kedalaman ini dan luas ini ya. Kedalaman ini bisa lebih rendah dari ini karena ini airnya tenang kalau ada breakwater ya. Nah, ini pun kalau breakwaternya diperpanjang seperti ini, mungkin kedalaman ini bisa sama dengan kedalaman basin. Nah, hanya perlu diingat apabila ada siltation ini, maka ini harus selalu di-maintain gitu ya. Disediakan kapal kru untuk memaintainnya atau ada cara untuk mengalihkan
siltation itu ke tempat lain dengan membuat proteksi gitu ya. Gitu. Nah, jadi saya kira ini yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.